Halo, ketemu lagi kita di sesi perkuliahan online. Kali ini masih bersama dengan saya Monica Sriuliarti. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya masih semangat, masih menjalani aktivitas dan rutinitas dengan seoptimal mungkin gitu ya. Walaupun sekarang kita masih dalam masa-masa KLB COVID-19, kita masih harus tinggal di rumah gitu ya. Kalaupun terpaksa harus keluar, jangan lupa untuk selalu masker dan balik ke rumah dicuci semua langsung bajunya ya. Dan jangan lupa cuci tangan, pakai sabun 20 detik, hand sanitizer kalau lagi keluar, hal-hal semacam itu harus selalu kita lakukan. Oke, kali ini saya hadir untuk mata kuliah Radio 2 teman-teman ya. Dan halo, apa kabar? Selamat datang kembali untuk teman-teman peserta mata kuliah spesialisasi Radio 2 semester 6 ya, kelas A maupun kelas B. Kemarin kita sudah bahas tentang radio programming, kita sudah flashback dengan masa lalu radio programming seperti apa. Dan sekarang kita akan sedikit lanjut untuk radio programming, masih materi yang sama gitu ya. Tapi kita nanti akan coba belajar atau coba untuk lebih fokus kepada praktek penyusunan programnya itu sendiri gitu ya, dan akan kita aplikasikan, atau bisa kita lihat aplikasinya dalam, radio yang ada di sekitar kita gitu ya. Oke. Ah, ketahuan banget. Ini menu yang kemarin, tapi hari ini kita akan lebih fokus ke yang nomor 4 teman-teman, untuk penjadwalan gitu ya. Oke. Nah, kemarin kita sudah, bahas bahwa kalau bicara tentang penjadwalan program radio, berarti kita juga harus memperhatikan yang pertama adalah hot clock ya atau format wheel, di mana itu adalah sebuah grafik yang, menjelaskan bagaimana persebaran masing-masing komponen atau partikel lagi, bagian-bagian dari sebuah program gitu ya. Jadi di situ kalau sebuah program itu kan kita punya ada musiknya, ada informasinya, kemudian ada iklan gitu-gitu ya. Nah, itu kita bisa melihat dengan spesifik penyebarannya seperti apa. Jadi, untuk tahu gitu ya, untuk ngerti bahwa sebetulnya musik kita apakah, perbandingannya dengan informasinya sudah sesuai atau belum gitu, dan peletakannya, urut-urutannya di mana udah sesuai atau belum, itu kita lihat nih dari format wheel atau hot clock istilahnya sama aja. Kemudian, kita juga perlu memperhatikan adanya riset, day parting ya, untuk menentukan day parting antara weekday dan weekend yang tentunya akan berbeda, dan setelah itu kita juga butuh riset evaluasi. Hal ini sudah kita bahas minggu kemarin teman-teman, dan untuk minggu ini, ya, ini adalah salah satu contoh day parting. Jadi day parting itu, kita membagi satu hari, menjadi bagian-bagian atau sekuen-sekuen tertentu gitu ya. Dan mengapa kita menggunakannya satu hari penuh 24 jam, karena kebanyakan stasiun radio sekarang ini mengadakan siarannya selama 24 jam, gitu. Kebanyakan, mayoritas dan mungkin sebagian besar ya, almost 99% I think, semua radio siaran sekarang melakukan itu. Itulah mengapa departingnya kita bikin seharian penuh, dan departing ini, adalah salah satu metode teman-teman, artinya yang akan kita bahas atau yang akan saya paparkan di sini bukan sesuatu yang rigid or, is a must gitu ya, enggak. Tetapi ini adalah salah satu yang diacu oleh Arbitron. Arbitron itu sekarang dikenal dengan Nielsen, yang dia membagi satu hari dari 24 jam itu menjadi 5 part atau 5 sekuen. Yang pertama adalah dari jam 12 malam, jadi jam 12 malam, dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Dia menamakan sekuen ini sebagai morning drive, gitu ya, morning drive. Jadi sampai jam 10 masih dipertimbangkan sebagai morning drive. Kemudian, dari jam 10 sampai jam 3 sore itu dikenal sebagai midday. Selanjutnya adalah jam 3 sore sampai jam 7 malam itu dikenal sebagai afternoon drive. Jam 7 malam sampai jam 12 malam itu dikenal sebagai evenings. Dan jam 12 malam sampai jam 6 pagi itu dikenal sebagai overnight, gitu. Jadi ini adalah salah satu, pembagian sekuen, atau pembagian satu hari menjadi beberapa part
yang nanti akan bisa memudahkan, researcher di stasiun radio tersebut untuk melihat bagaimana pola atau habit mereka, pola kehidupan atau habit dari masyarakat pendengar radio. Jadi lebih mudah untuk, kita nanti mengelompokkannya gitu ya. Karena walaupun kebiasaan orang itu berbeda-beda, tetapi, ada kita mengenal beberapa kebiasaan umum lah ya, yang pagi hari itu rata-rata, orang umur berapa itu melakukan apa, itu kita tahu pasti. Dan yang pasti banget kita tahu itu aktivitas anak sekolah, ya kan? Walaupun jam pulang mereka berbeda-beda, tetapi rata-rata sekarang anak sekolah itu setelah misalnya pun dia tidak full day gitu ya sekolahnya ya, tapi seringkali sore itu mereka ada, les gitu-gitu. Jadi, kemungkinan kalau mau nyari atau kalau mau bikin acara untuk yang anak sekolah gitu ya, berarti jangan yang waktu morning drive atau midday, karena kemungkinan sampai jam 3 mereka belum bisa tune in. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi, Deporting ini dibuat untuk memudahkan para periset di bidang radio, terutama ketika mereka sedang merencanakan untuk memasukkan program apa di slot jam berapa, agar mereka tahu, agar kita bisa tahu, agar station bisa ada gambaran, orang-orang itu biasanya melakukan apa di sekuen waktu tertentu yang mana, gitu. Kalau diamati teman-teman, pagi hari morning drive itu biasanya akan diisi dengan acara-acara, mau itu acara musik, mau itu acara informasi, artinya walaupun itu di station yang formatnya musik atau formatnya all news, all talk, pagi-pagi itu kalau unsur musiknya pasti, adalah musik-musik yang, bisa membangkitkan semangat gitu ya. Hal ini juga sudah kita sedikit ungkit, apa namanya, di pertemuan sebelumnya. Ada satu riset yang itu dipublikasikan di Proceeding ICVE yang kedua, teman-teman nanti bisa, apa namanya, googling ya. Jadi dia meneliti tentang, departing yang khusus morning drive di 4 stasiun radio yang ada di Jakarta. Kalau nggak salah itu yang di-riset adalah Mustang, Gen FM, kemudian, Prambors, satunya lagi saya lupa ya, Hard Rock mungkin ya. Nah, di situ program yang ada, program yang dimunculkan adalah mereka sama-sama program yang, musiknya itu adalah medium up beat-nya, kemudian, eee, penyiarnya itu memang dicari mereka yang figur sudah terkenal, jadi public figure. Misalnya di Prambors mereka pakai, Desta sama Gina gitu ya untuk acara DGITM, Desta and Gina in the Morning. Kemudian ada juga dari radio yang diteliti itu dia pakai Tike Priatnakusuma sama Ronald yang juga merupakan selebritis atau, public figure yang sudah terkenal gitu ya. Terus ada yang pakai Joshua juga. Nah itu, strategi-strategi untuk program mereka. Kemudian untuk, kemasannya sama, kebanyakan dikemas secara, santai gitu ya, santai, obrolan santai dan humor, teman-teman. Jadi diselingi dengan humor. Jadi ternyata, kalau berdasarkan riset yang dilakukan di 4 stasiun radio yang ada di Jakarta itu, memang kontennya, apapun informasinya, penyampaiannya adalah secara komedi gitu atau dengan, cara yang penuh dengan canda gitu ya. Nah, mungkin ini memang dilakukan karena secara umum pagi-pagi walaupun misalnya ya, informasi yang diberikan adalah topik yang berat gitu misalnya, tetapi orang ingin dapat informasinya itu dengan cara penyampaian yang lebih, apa, cair gitu ya, lebih ada nuansa-nuansa yang, hangat gitu. Jadi enggak yang ketat gitu cara ngasih informasinya gitu. Nah ini sedikit gambaran, jadi, memang sudah ada risetnya gitu ya untuk yang morning drive itu, program yang dimasukkan atau yang dipasang di slot jam segitu, itu apa, itu ada gitu. Nah, sebetulnya untuk yang departing ini teman-teman, jadi nanti riset departing itu kan kita mau mencari tahu nih kebiasaan masyarakat di masing-masing sekuen tadi seperti apa. Sebagai seorang programmer, yang ada di radio, kita nantinya harus akan mengaplikasikan hasil riset itu ke dalam suatu program. Atau dibalik ya,
dengan karakter masyarakat dan habit yang seperti itu, kira-kira program apa sih yang cocok gitu ya. Program apa yang cocok ini nanti dilihat dari beberapa indikator yang bisa digunakan. Misalnya kita lihat dari jenis lagunya. Kalau tadi saya sampaikan dari lagu itu dari beat-nya bisa gitu ya, atau dari jenis lagunya, genre-nya juga bisa gitu ya. Kemudian jenis informasinya. Informasi yang, mereka ingin konsumsi ketika di, morning drive itu yang seperti apa gitu ya, atau di midday itu informasi yang temanya apa dengan penyampaian seperti apa, sehingga tone penyiar itu juga menjadi hal atau indikator yang juga penting. Dan kita juga bisa mencari tahu untuk sesi interaktifnya, apakah para pendengar ini, nyaman atau seneng atau berharap ada sesi interaktifnya gitu ya, untuk di jam-jam atau di, segmen tertentu. Nah, biasanya setelah membedakan segmen tadi, itu dilakukan untuk, program yang strip atau program yang dia secara reguler disiarkan harian gitu ya, dengan durasi sekitar 2 sampai 4 jam. Nah, kalau teman-teman amati, ini juga sudah banyak, diaplikasikan oleh radio-radio ya. Jadi minimal program reguler itu mereka biasanya pasti 2 jam minimalnya gitu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya apa yang harus kita lakukan, saya tidak akan menyuruh kalian untuk menyusun mata acara gitu ya, walaupun sebetulnya I really hope that, saya bisa ngasih tugas itu ke kalian, cuman karena mungkin kondisinya tidak memungkinkan, jadi tugasnya beralih kita modif dengan mendengarkan radio gitu ya. Jadi, coba teman-teman semua dengerin radio di segmen evening. Ya, sekuen evening, semuanya harus sekuen evening. Boleh streaming, boleh live, dan diusahakan nanti ada yang mengkoordinir untuk teman-teman jangan sampai radionya sama yang didengerin. Jadi kita bisa punya gambaran. Akan lebih bagus lagi kalau semua format stationnya ada terwakili. Jadi ada yang mendengarkan radio dengan format musik yang CHR, ada yang middle of the road, ada yang apa namanya all news all talk, misalnya ada yang evergreen dan sebagainya. Jadi nanti kita bisa punya database yang lebih kaya ya untuk station radio dengan format tertentu di evening sekwennya dia programnya seperti apa gitu. Nah, silakan nanti teman-teman bisa dengarkan siaran yang dimaksud, kemudian di-share hasilnya gitu ya di kolom classwork di Google Classroom, nanti saya akan buka kolomnya itu. Dan yang harus di-share yang pertama, nama station radio yang teman-teman dengarkan apa, nama program dan jam siarnya jam berapa, kemudian ceritakan isi programnya. Jadi deskripsikan programnya itu seperti apa ya, mulai dari musiknya seperti apa, penyiarnya namanya siapa, pembawaannya seperti apa, infonya apa saja yang ada di sana, dan bagaimana penyampaian info itu, dan semua hal yang menurut teman-teman perlu di-report. Jadi nanti kita bisa punya gambaran kalau station dengan format X dalam sekuen evening, dia punya program yang bla 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 bla, gitu. Gitu ya. Jadi, semoga sudah jelas dengan hal ini. Nanti kalau ada yang tidak jelas silahkan teman-teman bisa menanyakan lagi. Dan penugasannya ini tidak harus sekarang teman-teman mengerjakan karena kan evening ya, evening itu kan nanti malam. Jadi silakan mulai nanti malam teman-teman dengerin aja dan dengerinnya 1 kali aja. Kalau mau dengerin nanti ya nanti aja atau besoknya. Jadi selama seminggu silakan pilih hari mana yang menurut teman-teman, nyaman untuk bisa mendengarkan, acara di sekuen evening gitu ya. Oke, kayaknya udah deh ya hari ini. Oke, terima kasih teman-teman, untuk waktunya gitu ya, teman-teman yang masih setia menyimak mata kuliah ini dengan materi ini. Dan seperti biasa kalau ada sesuatu, ada pertanyaan, silakan drop the question in the komentar kolom gitu ya, atau bisa di jam kapanpun. Karena hari ini kita memang tidak khusus ada jam diskusi gitu ya, karena ini adalah hari pertama puasa gitu. Saya tidak ingin mengganggu ibadah teman-teman semuanya. Yang jelas kalau ada yang ingin ditanyakan sekarang, silahkan banget, boleh banget ditanyakan. Saya akan standby sampai jam perkuliahan berakhir. Tapi kalau misalnya besok-besok masih mau menanyakan sesuatu besok-besok, atau misalnya ada kendala di tengah-tengah ketika teman-teman mengerjakan penugasan untuk format programming ini,
boleh kapanpun hubungi saya via japri, gitu ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman, mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak mengenakan selama rekaman ini, dan tetap sehat, tetap bahagia, sampai ketemu lagi kapan-kapan insya Allah ya. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.